Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat ya belajar di rumah? Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Pembelajaran subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Apa ya kira-kira yang dapat mengubah dunia? Kita akan pelajari setelah ini. Yang mengubah dunia adalah listrik. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik merupakan suatu lintasan yang dapat dialiri oleh muatan listrik atau arus listrik. Suatu rangkaian listrik umumnya terdiri dari banyak komponen listrik. Komponen-komponen listrik tersebut terdiri dari komponen pensuplai energi listrik seperti baterai dan komponen pengguna energi listrik seperti bola lampu atau resistor. Arus listrik akan mengalir dalam suatu rangkaian jika 1. Memiliki sumber tegangan untuk membuat arus mengalir. Yang kedua, memiliki komponen pengguna energi yang disuplai sumber tegangan. Dan yang ketiga, merupakan rangkaian tertutup. Rangkaian listrik ada 2 macam. Yang pertama, kita pelajari rangkaian listrik seri. Apakah rangkaian listrik seri? Komponen-komponen listrik dinyatakan dirangkai maksudnya secara seri pada saat komponen-komponen tersebut dihubungkan secara berurutan dalam satu jalur rangkaian. Karakteristik dari rangkaian seri: 1. Arus listrik hanya memiliki satu jalur saja untuk mengalir. Yang kedua, arus listrik yang mengalir dihambat oleh hambatan pertama. Setelah melewati hambatan pertama, arus yang sama dihambat oleh hambatan kedua, hambatan ketiga, dan seterusnya. Dan yang ketiga, energi listrik yang diberikan sumber tegangan untuk membuat arus mengalir didisipasi oleh tiap hambatan pada rangkaian. Dan yang terakhir, hambatan total pada rangkaian seri merupakan jumlah dari tiap hambatan pada rangkaian. Maka rangkaian seri biasanya ditujukan untuk memperbesar hambatan pada rangkaian. Berikutnya, yang kedua, kita akan mempelajari rangkaian listrik paralel. Apabila komponen-komponen listrik dihubungkan pada 2 titik yang sama dalam rangkaian listrik, maka dapat dinyatakan bahwa komponen-komponen listrik tersebut dirangkai secara paralel. Karakteristik dari rangkaian paralel: 1. Tiap komponen terhubung pada 2 titik yang sama dalam rangkaian, sehingga tegangan tiap hambatan memiliki besar yang sama. Yang kedua, arus total dalam rangkaian terbagi pada cabang-cabang paralel dengan jumlah arus yang mengalir pada tiap cabang sama dengan arus total pada rangkaian. Dan yang ketiga, tegangan pada hambatan dalam tiap cabang paralel besarnya sama, namun arus yang mengalir pada tiap cabang berbeda. Dan yang terakhir, penambahan jumlah cabang paralel menyebabkan hambatan total semakin kecil, sehingga rangkaian paralel ditujukan untuk memperkecil hambatan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, apa itu rangkaian seri dan paralel? Silakan simak video yang akan Bu Guru berikan.
Rangkaian beban seri dan paralel. Sobat JBTube, pernahkah kalian mendengar tentang rangkaian beban seri dan paralel? Coba kalian perhatikan lampu-lampu hias di sekitar kita. Tahukah kalian bahwa lampu-lampu hias yang menarik tersebut merupakan salah satu contoh penerapan dari rangkaian beban seri? Lalu, seperti apakah contoh penerapan dari rangkaian beban paralel? Contoh penerapan rangkaian beban paralel adalah jaringan listrik PLN yang menyuplai listrik ke rumah-rumah. Agar kalian dapat memahami tentang rangkaian beban seri dan paralel, perhatikan percobaan berikut ini. Rangkaian beban seri merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara berurutan dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban yang terpasang dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban seri disebut juga rangkaian tunggal yang cukup sederhana, lebih hemat jalur atau kabel untuk menghubungkan satu bagian ke bagian yang lain. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun seri. Beban-beban lampu menyala redup. Hal ini disebabkan karena tegangan total terbagi oleh tahanan yang dimiliki oleh masing-masing beban lampu, sedangkan besar kuat arus listrik tetap atau sama di setiap beban lampu. Pada rangkaian beban seri, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, maka semua beban lampu akan padam atau rangkaian beban seri tersebut tidak berfungsi lagi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tidak dapat mengalir. Rangkaian beban paralel merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara bersusun dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban paralel merupakan rangkaian bercabang, sehingga memerlukan jalur dan kabel penghubung yang lebih panjang. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun paralel. Ketiga beban lampu menyala terang. Hal ini disebabkan karena tegangan yang terdapat pada masing-masing percabangan sama besar atau stabil. Sementara itu, kuat arus listriknya terbagi pada setiap cabang menurut besarnya tahanan beban pada cabang tersebut. Pada rangkaian beban paralel, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, tidak akan mempengaruhi beban lampu yang lain. Lampu kedua dan ketiga tetap menyala dan rangkaian tetap berfungsi.
Hal ini disebabkan karena arus listrik tetap dapat mengalir melalui dua percabangan yang lain. Nah, Sobat JBTube, demikian tadi penjelasan mengenai rangkaian beban seri dan paralel. Semoga bermanfaat. Nah, setelah Bu Guru tadi menjelaskan tentang penemu yang mengubah dunia listrik, sekarang kita akan mempelajari penemuan berikutnya, yaitu telepon. Telepon adalah alat komunikasi yang paling banyak digunakan pada zaman sekarang. Telepon berfungsi sebagai alat penyampaian pesan, baik pesan suara ataupun pesan teks, atau disebut telepon seluler, kepada penerima pesan di tempat berbeda atau jaraknya jauh, bisa disebut juga telekomunikasi. Penemu telepon Alexander Graham Bell sudah tidak asing lagi kan? Banyak yang mengenalnya sebagai penemu telepon yang pertama. Meskipun pada akhirnya dunia kemudian mengetahui bahwa ia bukanlah orang yang pertama kali menemukan telepon, melainkan seorang pria berkebangsaan Itali bernama Antonio Meucci. Manfaat penemuan telepon. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Yang kedua, mempercepat laju komunikasi. Ketiga, lebih efektif dan efisien. Dan yang keempat, dapat menyelesaikan masalah jarak jauh, seperti yang kita lakukan zaman sekarang. Sekarang, apa dampak dari ditemukannya listrik? Yang pasti adalah perubahan sosial budaya masyarakat. Yang pertama, penerangan pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, sebelum ada listrik, penerangan diperoleh dengan cara yang sangat sederhana. Orang-orang menggunakan bahan bakar minyak tanah untuk penerangan. Sedangkan sekarang penerangan sudah menggunakan lampu, sudah sangat modern, semuanya menggunakan listrik. Dan yang ketiga, perubahan sosial budaya setelah ditemukannya listrik. Perubahan sosial budaya adalah perubahan pola hidup suatu masyarakat. Dengan adanya listrik, kehidupan sehari-hari manusia sudah modern dan tidak sederhana lagi. Setelah kita pelajari tentang listrik, ditemukannya telepon, dan juga perubahan sosial budaya, maka tugas kalian yaitu menuliskan hasil pengamatan video rangkaian listrik yang sudah ditayangkan tadi di awal ya anak-anak. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa selalu berdoa dan kuatkan ibadahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.